Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Irmawati Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Sosiologi Agama yang berjudul Agama dan Kebudayaan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu agama. Agama merupakan sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang. Agama berisi tentang aturan-aturan yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Karena setiap agama pastilah mempunyai maksud-maksud dan tujuan tertentu agar penganutnya menjadi lebih terarah. Selanjutnya, adapun pengertian agama menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, pengertian agama menurut Antoni. Menurut Antoni, agama adalah seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi melalui adanya mitos dan menggerakkan kekuatan supranatural agar terjadi perubahan keadaan pada manusia dan alam semesta. Yang kedua, pengertian agama menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terdiri dari kepercayaan serta praktik yang berhubungan dengan hal suci dan menyatukan para penganutnya dalam suatu komunitas moral. Yang ketiga, pengertian agama menurut Nikolaus. Menurut Nikolaus, agama adalah suatu keyakinan karena adanya kekuatan supranatural yang mengatur serta menciptakan alam dan seisinya. Yang keempat, pengertian agama menurut Jappi Pelokila. Menurut Jappi Pelokila, agama adalah suatu keyakinan yang percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mempercayai hukum-hukumnya. Yang kelima, pengertian agama menurut Damianus Hendro Puspito. Menurut Damianus Hendro Puspito, agama adalah suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta yang memiliki keterkaitan dengan keyakinan. Selanjutnya, adapun beberapa fungsi agama secara umum, yaitu yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Yang keempat, sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang supranatural di luar dirinya. Yang kelima, sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya. Yang keenam, sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Selanjutnya, adapun beberapa tujuan agama, yaitu yang pertama, untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari Tuhan. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama, berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia. Yang ketiga, untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang keempat, untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa ketika mati kelak. Selanjutnya, ada 3 unsur-unsur dalam agama. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal budi, dapat berpikir dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia merupakan umat atau penganut suatu agama yang berpikir dan percaya bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Yang kedua, penghambaan. Dalam konteks agama, penghambaan bukan berarti perbudakan,
tetapi lebih kepada adanya kebutuhan manusia akan kedudukannya di hadapan Sang Penciptanya. Dalam hal ini, penghambaan manusia kepada Tuhan akan melibatkan banyak hal, seperti simbol-simbol agama, praktik agama, serta pengalaman keagamaan manusia itu sendiri. Yang ketiga, Tuhan. Pada dasarnya, tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada banyak konsep ketuhanan, seperti teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Namun, secara umum Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Dalam ajaran teisme, Tuhan adalah pencipta sekaligus mengatur segala kejadian di alam semesta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Contohnya seperti adat ngunduh mantu yang ada di Jawa, yang akan dilaksanakan ketika seseorang itu menikah. Selanjutnya, adapun pengertian kebudayaan menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, pengertian kebudayaan menurut Taylor. Menurut Taylor, kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencangkup beberapa hal di dalamnya, seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, pengertian kebudayaan menurut Selo dan Suelaiman. Menurut Selo dan Suelaiman, kebudayaan merupakan seluruh hasil karya, rasa, serta cipta dari masyarakat. Yang ketiga, pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara juga bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Yang keempat, pengertian kebudayaan menurut Koen Jaraningrat. Menurut Koen Jaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia, serta hasil yang dapat diperoleh makhluk tersebut melalui berbagai macam proses belajar, serta tersusun dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, pengertian kebudayaan menurut Persudi Suparlan. Menurut Persudi Suparlan, kebudayaan didefinisikan sebagai pengetahuan manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai hal di lingkungan, sehingga menciptakan sebuah pengalaman. Menurut Persudi Suparlan, kebudayaan juga merupakan sebuah landasan serta acuan seseorang dalam bertingkah laku. Yang keenam, pengertian kebudayaan menurut Harjoso. Harjoso mendefinisikan kebudayaan dalam 7 poin penting, yaitu yang pertama, kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda dengan daerah lainnya. Yang kedua, kebudayaan telah hadir sejak dahulu kala, serta dipertahankan dengan cara diajarkan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, kebudayaan memiliki beberapa komponen di dalamnya yang terdiri dari sosiologis, biologis, serta psikologis keberadaan manusia di berbagai daerah. Yang keempat, kebudayaan dapat disebut sebagai kebudayaan melalui cara serta ketentuan tertentu. Yang kelima, kebudayaan memiliki beberapa aspek biologis di dalamnya. Yang keenam, kebudayaan bersifat dinamis. Yang ketujuh, selain bersifat dinamis, kebudayaan juga bersifat relatif, serta berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat lainnya. Selanjutnya, kebudayaan dapat dikenali melalui ciri-cirinya, yaitu yang pertama, budaya yang hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, budaya dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok lain, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga,
Budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya budaya dapat berubah sepanjang waktu. Yang keempat, budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas. Yang kelima, walaupun kebudayaan setiap daerah berbeda, budaya memiliki unsur yang saling berkaitan. Yang keenam, masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut akan beranggapan etnosentrik atau menganggap bahwa budayanya sebagai budaya yang terbaik dan menilai budaya masyarakat hanyalah budaya standar. Yang ketujuh, budaya memiliki unsur kepercayaan di dalamnya yang dipercayai oleh anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Yang kedelapan, dalam kebudayaan ada bahasa serta ciri khas dari setiap daerah yang memiliki budaya tersebut. Yang kesembilan, budaya merupakan produk yang diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Yang kesepuluh, budaya meliputi objek materi yang diwujudkan melalui teknologi, serta meliputi sikap, nilai, dan pengetahuan. Ada beberapa fungsi dari kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua, kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. Yang keempat, kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. Yang kelima, kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar. Yang keenam, kebudayaan berfungsi sebagai penentu batas. Artinya, kebudayaan dapat menciptakan perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat unik dan membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Yang ketujuh, budaya berfungsi untuk memberikan rasa identitas pada anggota kelompoknya. Yang kedelapan, budaya berfungsi untuk memfasilitasi lahirnya komitmen pada suatu hal yang lebih besar dari kepentingan individu anggota kelompok masyarakat tersebut. Yang kesembilan, kebudayaan berfungsi untuk dapat meningkatkan kemantapan pada sistem sosial di masyarakat. Yang kesepuluh, kebudayaan bertindak sebagai sebuah mekanisme sebagai pembuat makna maupun kendali yang dapat menuntun dan membentuk sikap dan perilaku individu. Nah, sedikit saya jelaskan hubungan antara agama dan kebudayaan. Hubungan antara agama dan kebudayaan sangat erat. Agama merupakan sebuah kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Dari agama akan muncul kebiasaan atau kebudayaan masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana peran agama dalam kebudayaan? Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.